belum? Sudah. Sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat, harus semangat karena kalian adalah generasi masa depan. Karena generasi masa depan itu membutuhkan pemuda-pemuda seperti kalian ini. Kalau kalian nggak semangat belajar, masa depan Indonesia itu akan gelap. Karena nggak ada pemuda-pemuda yang mengisi masa depan Indonesia tersebut. Jadi kita harus semangat belajar. Semangat apa enggak? Semangat. Harus semangat. Kali ini kita akan belajar tentang teks argumentasi, pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, kita presensi terlebih dahulu. Ganda, Liha, Nadifa, Hadir. Sebelum memasuki pelajaran, kita akan membagikan lembar bacaan pada kalian. Lembar bacaan ini berisi tentang pengertian teks argumentasi, ciri-ciri, dan struktur teks argumentasi. Semuanya apa pernah mendengar istilah teks argumentasi? Apa itu argumentasi? Atau pendapat? Argumentasi itu sama dengan pendapat atau opini. Nah, dibaca. Teks argumentasi adalah teks yang berisikan pendapat atau argumen seseorang terhadap sesuatu hal. Nah, jadi teks argumentasi itu adalah misal kita mendapatkan sesuatu masalah di luar. Nah, sikap kita untuk menyikapi hal tersebut, kita menilai atau memberikan pendapat tentang masalah tersebut, mau kita pro atau kontra itu terserah kalian. Yang penting harus berisikan dengan fakta atau data. Jadi tidak hanya tentang opini dalam argumentasi itu, disertai dengan fakta-fakta juga, fakta dan data. Seperti saat kita membaca koran atau melihat artikel di blog, di web, situs-situs, itu pasti kita pernah kan ada opini penulis tersebut mengenai suatu permasalahan. Nah, sama kalian juga akan dipelajari tentang teks argumentasi. Tujuannya agar kalian bisa menulis teks argumentasi dan menyikapi suatu permasalahan. Jadi bahasa Indonesia itu wajib dipelajari. Tidak hanya bisa berkomunikasi bahasa Indonesia sekedar itu saja, enggak. Jadi pentingnya belajar bahasa Indonesia itu ya ini. Atau kalian mungkin pernah mendengar teks eksplanasi? Pernah. Nah, biasanya di dalam artikel-artikel itu sering kita jumpai teks argumentasi tentang opini penulis atau eksplanasi. Eksplanasi itu menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Sedangkan argumentasi itu kita memberikan opini kita, memberikan pendapat kita tentang masalah tersebut. Sedangkan eksplanasi tadi kan bagaimana, mengapa peristiwa itu terjadi. Misal dalam contoh, banyaklah kasus-kasus yang beredar seperti berita yang masih hangat
di kalangan ini ada pesantren yang roboh itu. Nah, itu kalian opinikan mengapa kok bisa runtuh itu reklamasi sedangkan argumentasi itu memberikan pendapat kalian. Seharusnya mungkin di pondok itu tempatnya mencari ini, jelaskan ini sampai kalian. Kemudian ciri-ciri. Bentar. Ya, lanjut. Ya. Nah, sekarang masuk ke ciri-ciri teks argumentasi. Ciri-cirinya di sini tertulis ada 4, yaitu berisikan pandangan. Pertama, ciri-cirinya kalian kalau membaca teks argumentasi itu pasti berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan. Pasti ada pendapatnya. Yang kedua, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Tidak hanya pendapat pribadi saja, tidak hanya penilaian subjektif saja. Jadi selain objektif harus ada nilai objektifnya karena mengandung fakta-fakta atau data-data yang valid. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Ini bebas sih. Tapi kebanyakan diberikan sebuah analogi. Misal, tahu semua kan analogi itu apa? Nah, analogi itu cara kita menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi lebih mudah dengan cara menyamakan sesuatu hal yang rumit tersebut membandingkan hal yang mudah. Seperti contoh, misal kalian ingin menjelaskan guru. Guru adalah seseorang yang mengajari kita banyak hal. Kan pasti banyak. Ingin kamu bandingkan, guru itu sama dengan orang tua, ibarat orang tua. Karena selain mengajari kita, guru itu mendidik kita juga, mendidik karakter kita. Tidak harus sebuah pengertian istilah umum. Jadi analogi itu memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk didapat. Lanjut, yang keempat yaitu diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Nah, biasanya nanti dijelaskan struktur teks argumentasi, yaitu ada pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan ini memberikan pendapat yang lebih luas, bukan penegasan dari topik awal, bukan sekedar mengulang di pendahuluan saja, tapi memberikan pendapat kita, menyimpulkan dari beberapa data atau fakta yang sudah dijadikan dalam isi teks argumen tersebut. Nah, selain itu, biasanya bahasanya itu bersifat denotatif. Apa kalian tahu apa itu denotatif? Denotatif itu bahasanya lugas, tidak berbelit-belit. Jadi misal kalian contoh memberikan tanggapan suatu permasalahan dengan menulis teks argumentasi, kalian itu menulisnya dengan bahasa yang denotatif. Misal menjelaskan makanan terenak yaitu makanan pizza.
menurut saya. Tapi saya kurang suka dengan pizza karena pizza ada kejunya. Nah itu kan jadi berbelit-belit tidak langsung. Pizza itu menurut saya tidak enak karena ada kejunya. Itu contoh. Kemudian lanjut ke struktur teks argumentasi. Ada pendahuluan, kedua tubuh argumen, dan kesimpulan. Bagian pendahuluan teks argumentasi memuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini perlu dibuat sangat menarik agar dapat memikat perhatian pembaca. Nah, selain bersifat denotatif, ciri-cirinya ada ciri-ciri lain, yaitu bahasanya bersifat persuasif. Persuasif itu bahasa kalian gimana caranya bahasa kalian bisa meyakinkan pembaca agar yakin dengan pendapat kalian. Jadi kayak ibaratkan membohongi lah, bukan membohongi juga, membohongi publik. Bahasa kasarnya meyakinkan, harus meyakinkan. Dan selanjutnya tubuh argumen. Pada bagian tubuh argumen, isi yang disampaikan berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Tulisan dapat berupa alasan yang logis, fakta, atau data yang mendukung pendapat yang akan disampaikan. Tulisan sebaiknya disampaikan harus dianalisis, disusun, dan dikemukakan dengan mengadakan observasi, eksperimen, penyusunan fakta, dan jalan pikir yang logis, sehingga nantinya dapat dicapai kesimpulan yang benar. Nah, di bagian ini, tubuh argumen itu memberikan fakta dari tema yang kita angkat. Nah, sebelumnya kan di pendahuluan itu menjelaskan tema, menjelaskan judul. Misalkan apa itu makanan itu menjelaskan manfaat. Makanan mesti memiliki manfaat. Misalkan contoh. Baru kasih data. Kenapa kok makanan ini bermanfaat bagi tubuh? Itu kan pasti butuh data yang valid. Kenapa makanan bisa bermanfaat bagi tubuh? Karena mengandung karbohidrat misalnya, karena mengandung protein ini itu kan membutuhkan data. Tidak hanya berupa opini saja. Ya semua orang tahu kalau makanan itu bermanfaat. Selanjutnya struktur teks argumen yang terakhir yaitu penutup, kesimpulan. Struktur teks argumentasi yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuannya dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Tulisan pada bagian kesimpulan disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis, mencakup keseluruhan isi dari bacaan atau teks argumentasi yang diberikan dari seluruh bagian. Nah, bagian kesimpulan ini disimpulkan dari pendahuluan tadi dan data-data tubuh argumen tersebut atau isi, data pusat isi itu baru dikemukakan opini kalian, disimpulkan lalu dinalar dengan kebenaran-kebenaran yang sudah dijelaskan dalam tubuh argumen tersebut. Jadi sudah tahu kan apa itu teks argumentasi? Nah, baik. Jika semuanya sudah tahu, nah Pak Guru
akan memberikan contoh dalam YouTube. Kalian simak ya. Terdengar? Nanti langsung lihat. Tak buka dah. Zit, itu nitek gitu. Nah baik, karena ada kendala pada jaringan, Bapak akan memberikan tugas sekarang saja ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek. Tidak bisa menyontek karena ini kan pendapat kalian ya. Itu ada makanan-makanan khas Surabaya. Kalian jelaskan menurut opini sampean, menurut opini kalian. Jelaskan apakah makanan itu enak, sangat rekomen buat warga Surabaya atau warga luar Surabaya. Oke. Baik, tugasnya dilanjutkan di rumah ya, karena waktu sudah mepet mau pulang. Besok kalian bawa lagi di pertemuan selanjutnya, karena akan dipresentasikan. Jadi harus diselesaikan. Oke. Sebelum itu, Bapak mau tanya, apakah kalian sudah paham tentang teks argumentasi? Ya. Apakah pembelajaran kali ini sangat menyenangkan? Ya. Apakah kalian kesusahan dengan materi kali ini? Tidak. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Bapak pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.